Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fintan Nurhayati dengan NIM 191131023, ciri prodi S1 Ilmu Gizi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang sediaan obat. Yang pertama ada serbuk. Serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Penggolongan serbuk yaitu ada serbuk bagi. Serbuk bagi adalah serbuk yang dibagi dalam bobot yang lebih kurang sama, dibungkus dengan kertas permakan atau bahan pengemas yang lainnya yang cocok, contohnya oralit. Lalu ada kapsul. Kapsul adalah bentuk sediaan padat yang terbungkus dalam suatu cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga dibuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Contohnya adalah dekodestik atau diapet. Penggolongan kapsul ada kapsul cangkang keras terdiri atas bagian wadah dan tutup yang terbuat dari metilselulosa, gelatin, pati, atau bahan lain yang sesuai. B. Kapsul cangkang lunak merupakan suatu kesatuan terbentuk bulat atau silindris. Lalu ada emulsi. Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Emulsi merupakan sediaan yang mengandung dua zat yang tidak tercampur, contohnya minyak ikan atau yang biasanya disebut dengan cod emulsion. Lalu ada larutan. Larutan adalah sediaan cairan yang mengandung suatu atau lebih zat kimia yang terlarut. Larutan terjadi jika sebuah bahan padat tercampur atau terlarut secara kimia maupun fisika ke dalam bahan cair. Penggolongan larutan yaitu ada larutan langsung. Larutan langsung adalah larutan yang terjadi karena semata-mata peristiwa fisika, bukan peristiwa kimia. Larutan tidak langsung adalah larutan yang terjadi semata karena peristiwa kimia, bukan peristiwa fisika. Contohnya antibiotik atau sirup kering amoxicillin dan bahan lotion kalamin. Lalu ada suppositoria. Suppositoria adalah obat solid atau padat berbentuk peluru yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam anus atau rektum. Suppositoria rectal vagina, suppositoria vagina atau uretra, suppositoria uretra. Suppositoria umumnya terbuat dari minyak sayuran solid yang mengandung obat. Contohnya seperti dulcolax. Lalu ada tablet. Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Bolus adalah tablet besar yang digunakan untuk obat hewan besar. Penggolongan tablet yaitu tablet cetak dibuat dari bahan obat dan bahan pengisi yang umumnya mengandung laktosa dan serbuk sukrosa dalam berbagai perbandingan. Tablet Kempa dibuat dengan pemberian tekanan tinggi pada serbuk atau granul menggunakan cetakan baja. Contohnya obatnya adalah Mimanta. Lalu ada injeksi. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit
atau melalui kulit ke dalam selaput lendir. Lalu ada infundabilia atau infus. Infundabilia atau infus intravena adalah sediaan steril berupa larutan atau emulsi bebas pirogen dan dapat sedapat mungkin dibuat isotonik terhadap darah, disuntikkan langsung ke dalam vena dalam volume relatif banyak. Contohnya Aminovel 6000 dan Antiparen. Lalu ada tetes mata. Tetes mata adalah sediaan steril berupa larutan atau suspensi yang digunakan dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak dan bola mata. Contohnya adalah Instul. Lalu ada pil. Pil adalah bentuk obat bundar seperti bola. Pil merupakan sediaan berupa bulat mengandung suatu atau lebih bahan yang digunakan untuk obat dan bobotnya sekitar 50-300 mg per pil. Selanjutnya ada obat tetes. Obat tetes adalah sediaan obat berupa obat cair yang cara penggunaannya ditetes dapat terbentuk larutan, suspensi, atau emulsi. Selanjutnya ada plester. Plester adalah sediaan obat tradisional terbuat dari bahan yang dapat melekat pada kulit yang dapat berisi serbuk, simplicia, atau ekstrak. Digunakan sebagai obat luar dan cara penggunaannya ditempel pada kulit. Contohnya adalah Hansaplast atau Koyo. Lalu ada inhalasi. Inhalasi adalah proses pengobatan dengan menghirup oksigen melalui hidung dan masuk ke paru-paru. Udara yang masuk ke dalam paru-paru kemudian disalurkan sebagian ke dalam tubuh agar sel-sel dan organ tubuh dapat berfungsi dengan optimal. Lalu ada imunoserum. Adalah sediaan cair atau sediaan kering beku mengandung imunoglobulin khas yang diperoleh secara pemurnian serum hewan yang telah dikebalkan. Contohnya imunoserum antidiptericum. Lalu selanjutnya ada implan. Adalah suatu peralatan medis yang dibuat untuk menggantikan struktur dan fungsi suatu bagian biologis. Permukaan implan yang kotak dengan tubuh bisa terbuat dari bahan biomedis seperti titanium, silikon atau apatit atau apapun bahan lain tergantung pada fungsinya. Contohnya adalah pelet estradiol. Selanjutnya ada ekstrak. Adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstrak zat gizi dari Simplicia nabati atau Simplicia hewani. Mengandung pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuap dan massa atau serbuk yang tersedia diperlukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Contohnya adalah ekstrak belladonna. Lalu ada irigasi. Adalah sediaan larutan steril dalam jumlah besar. Larutan tidak disuntikan ke dalam vena, tapi digunakan di luar sistem peredaran darah dan umumnya menggunakan jenis tutup yang diputar atau plastik yang dipatahkan, sehingga memungkinkan pengisian larutan dengan cepat. Contohnya larutan irigasi fisiologis, asam sitrat, gluconodelta-lakto, magnesium karbonat, dan air steril. Lalu selanjutnya ada salep. Salep adalah sediaan tengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Penggolongan salep menurut konsistensi salepnya, yaitu ada
unguetan, krim, pasta, gerata, dan jelly. Menurut sifat farmakologi atau terapeutik, yaitu salep epidermis, salep endodermis, dan salep diadermis. Menurut dasar salepnya, salep hidrofobik dan hidrofilik. Contohnya ada kadekomordiodin dan lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.